Halo, di video ini saya akan menjelaskan mengenai self-join. Nah, self-join sendiri bisa menggunakan macam-macam ya tekniknya, kayak misalnya menggunakan inner join, atau bahkan hanya menggunakan kondisi saja juga bisa. Where seperti itu. Nah, di sini saya akan pakai inner join. Nah, self-join sendiri konsepnya seperti apa sih? Ya, jadi self join itu berarti dia join tapi dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita cari record yang match tapi dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh di database classic models kita tahu ada tabel namanya adalah employees ya. Tabel employee. Nah, kalau diamati di dalam tabel employee ini dia punya employee number, last name, first name, extension, email, office code dan reports to dan juga job title. Nah, maksudnya apa kalau kita lihat di sini reports to ke sini ya. Nah, ini ada cardinality-nya reports to 0 1. Minimal 0, dia maksimal 1. Artinya apa? Dia ini punya supervisor. Jadi seorang pegawai pasti punya satu supervisor. Ya, seorang pegawai itu punya satu supervisor dan satu supervisor bisa membawahi banyak pegawai. Kita lihat di sini satu pegawai bisa membawahi banyak pegawai yang lain. Itu ya. Konsepnya seperti itu. Kalau digambarkan ya supervise tadi ya hubungannya adalah supervise. Jadi ini rekursif hubungannya, rekursif. Ini employee. Satu orang employee bisa mempunyai mensupervisi 0 sampai dengan banyak employee, dan satu supervisor itu satu employee bisa memiliki satu supervisor atau tidak memiliki supervisor. Kenapa tidak memiliki supervisor? Ya bisa jadi dia adalah manajer, bisa jadi dia adalah bosnya, jadi dia tidak punya supervisor gitu. Jadi dia top of the top gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat ke praktiknya ya. Ya, kita akan langsung praktek ya teman-teman. Di contoh ini nanti saya akan menggunakan left join, juga saya coba compare juga dengan inner join ya. Jadi untuk self join sendiri sebetulnya bisa macam-macam caranya, pendekatannya kayak dia bisa menggunakan inner join, bisa menggunakan kondisi biasa, bisa menggunakan left join, bisa menggunakan right join, seperti itu. Konsepnya adalah dia melakukan join dengan dirinya sendiri. Itu maksudnya satu tabel dengan tabel itu sendiri. Itu konsep dari self join. Seperti itu. Oke, kita langsung saja coba praktikkan. Saya akan coba describe dulu ya untuk tabel employees. Nah, saya akan pakai tabel ini. Nah, nanti yang akan saya hubungkan adalah reports to dengan employee number. Reports to-nya kemana? Oh, ke employee number yang lain. Kemudian dia akan dicek siapa sih yang dia report gitu. Jadi konsepnya begini, saya dari self join itu nanti mirip seperti video inner join ataupun left join ya. Jadi ada dua tabel yang diperbandingkan, tabel pertama dan tabel kedua. Kemudian kita ambil nilainya, begitu kan, yang match gitu ya. Konsepnya seperti itu self join, cuman dia membandingkan dengan tabelnya sendiri, dengan dia sendiri gitu. Apa yang dibandingkan kalau dalam kasus ini? Tabel pertama seperti ini. Nah, kemudian saya cek reports to-nya kemana? Oh, kemudian saya merujuk ke tabel yang kedua, tabel employee juga tapi yang kedua gitu. Sedikit saya berikan ilustrasi ya. Nah, balik lagi ya. Jadi ini ilustrasinya dulu. Jadi ini tabel employees yang akan kita aliaskan sebagai E dan tabel employees yang akan kita aliaskan sebagai M. Gitu. Jadi ini satu tabel yang sama, tapi pertama kita aliaskan menjadi E, yang kedua kita aliaskan menjadi M. Jadi biar paham konteksnya, E dan M, yang mana yang mau diambil. Nah, kita akan menghubungkan dua tabel ini dengan menggunakan reports to di sini. Jadi reports to ini akan kita cek apakah reports to di sini sama dengan employee number di sini. Nah, konsepnya seperti itu. Kayak kalau kita kemarin pakai inner join atau left join atau right join ya, itu kan tabel 1 dan tabel 2 di-compare berdasarkan apa, match-nya berdasarkan apa. Ini juga seperti itu, seolah-olah ada dua tabel walaupun sebetulnya hanya satu tabel yang dialiaskan menjadi dua berdasarkan kita cek match-nya berdasarkan report to sama dengan employee number. Tuh. Itu konsepnya ya. Jadi seolah-olah ada dua tabel kemudian berdasarkan report to sama dengan employee number-nya. E.reports to dan dibanding dengan M.employee number. Ya, kita lanjut.
sekarang kita praktikkan. Jadi ini berdasarkan reports to sama dengan employee number ya. Dibayangkan ada dua tabel di sini. Saya akan select dulu. Nah, saya di sini juga menggunakan fungsi bawaan dari string pada SQL yaitu concat untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu nama itu ya, satu string gitu. Jadi saya pakai concat, saya akan gabungkan first name dan last name-nya. Concat e.first name ini untuk menampilkan data dari karyawannya ya. Nah, ini kemudian saya berikan spasi. Jadi untuk concat sendiri bisa ditambahkan spasi seperti ini ya. Kalau enggak nanti namanya gabung, misalnya namanya Andi Prayetno. Jadi Andi Prayetno tanpa spasi. Nah, makanya di sini saya kasih spasi. first name-nya akan digabung dengan spasi, digabung lagi dengan last name. Untuk kolom sendiri tidak perlu pakai petik hanya untuk string. Jadi misalnya kita mau gabungkan, jadi misalnya select, saya mau gabungkan Isna ya, Isna, kemudian pakai spasi Alfi, gini misalnya. Nah, saya seperti ini. Nah, hasilnya menjadi Isna Alfi. Contohnya seperti ini. Nah, konsepnya sama, tapi kalau kita gabungkan kolom itu tidak perlu pakai petik. Jadi langsung panggil saja nama kolomnya, nanti semuanya akan digabungkan. Kolom sini dan kolom sini. Masing-masing per baris akan digabungkan. Oke, jadi saya gunakan select concat E. Karena aliasing pertama saya kasih alias E ya nanti. Jadi e.first name. Kasih spasi untuk namanya. Kemudian e.last name gitu ya. Saya gabungkan, saya aliaskan menjadi karyawan, nama karyawannya. Kemudian saya juga akan menggabungkan nama lagi, tapi kali ini untuk supervisornya. Supervisornya saya ambilkan dari tabel M, yang mana juga employees tapi dialiaskan m.first name, kasih spasi dulu, kemudian m.last name seperti ini ya. Nah, ini saya ambil, ini saya aliaskan menjadi supervisor. Tuh. From tabel employees E, aliasing bisa menggunakan S, bisa langsung seperti ini, employees E. Nah, di sini saya akan coba menggunakan left join. Kenapa left join? Karena saya mau melihat seluruh karyawan, kemudian dia supervisornya siapa. Jadi based on sisi kiri. Jadi left join. Karena saya berdasarkan karyawannya dulu, baru lihat supervisornya siapa gitu ya. Jadi saya mau select semua karyawan, berarti menggunakan left join. Kalau pakai inner join nanti berarti karyawan yang nggak punya supervisor nggak akan tampil, karena yang tampil hanya yang dua sisinya match gitu ya kalau inner join. Oke, jadi saya di sini menggunakan left join. Left join dengan apa? Employees M berdasarkan apa? On reports. On a.reports to. Jangan lupa ya ini, karena kalau nggak ditunjuk dia tabel mana, bingung nanti yang E apa yang M. E.report itu sama dengan m.employee number. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah nama karyawannya, seluruh karyawannya ada 23 karyawan, dan ini adalah nama supervisornya. Mary Peterson disupervisori oleh Diane Murphy, Jeff juga sama Diane Murphy. Ini berdasarkan Mary Peterson dan seterusnya. Kalau kita lihat Diane Murphy di sini dia tidak punya supervisor, ya bisa dikatakan berarti dia yang pangkatnya paling tinggi. Mungkin bosnya gitu. Oke. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk self join. Semoga bermanfaat. Terima kasih.